Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Febriansyah dengan NIM terakhir 136. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas yang UTS yang diberikan oleh Ustadz Aris Mahmudi dengan membaca kitab Hikmatut Tasyri' dari halaman 132 juz 1 sampai 199. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hikmatus shaumi, yaitu hikmah puasa. As-shaumu wa adun arkanil islamil khamsati. Puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Allati bani alaihal islami, yang dibangun di atas Islam. Wa yang qasimun ila lugawiyun wa syar'iyun, dan terbagi kepada bahasa dan syariat. Jadi puasa itu termasuk dari ke salah satu rukun Islam yang kelima, rukun Islam, dan bertempat di nomor 3 kalau nggak salah ya. Lalu puasa ini dibangun di atas Islam, dan puasa ini bisa diartikan dengan bahasa dan juga bisa diartikan dengan syariat. Yang mana fahwal imsakul mutlak. Lanjut, amal lugawi secara bahasa, fahwal imsakul mutlaku an ayyi syai'in kana, menahan diri secara mutlak dari apa saja yang ada. Fayusammal imsaka anil kalami, maka disebut menahan diri dari bicara. Lalu wahwa somitu soiman, dan dia diam dalam diam. Kama qala ta'ala fi kitabihil azizi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang mulia, yang mana inni nadartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku bernazar untuk Allah yang Maha Pengasih puasa. Ayyi somitan, yaitu diam. Wa yusammal furusil imsaka anil walafi saiman qala syair, dan orang Persia menyebut menahan diri dari bicara sebagai puasa, sebagaimana kata penyair. Nah, jadi makna puasa secara bahasa tadi, yang mana itu adalah puasa menahan diri dari apa saja, termasuk makanan, minuman, dan lain-lain ya, yang bisa membatalkan puasa. Dan termasuk juga menahan ucapan. Jadi menahan ucapan juga itu termasuk untuk puasa. Lalu secara syariat, yaitu menahan diri disertai niat dari makan, minum, dan bersetubuh di siang hari. Itu dari syariat, secara syariat. Lalu hikmah ibadah puasa ini ada satu, yaitu menjadi rasa syukur atas nikmat Allah. Yang mana kan penulis di sini menyampaikan itu di banyak tempat juga, bahwa semua ibadah itu adalah pernyataan syukur atas nikmat Allah yang telah diberikan, yang ada maupun tiada. Lalu mengajari kita tentang penunaian amanat ya, jadi puasa ini juga mengajari kita untuk menunaikan amanat. Amanatnya tuh kayak apa? Nah, kayak menahan lapar, haus, dan membatalkan puasa. Nah, seseorang itu bisa dikatakan khianat jika seseorang itu berada di dalam tempat yang sepi. Nah, lalu hawa nafsunya itu tidak kuat untuk menahan lapar. Lalu dia itu makan, minum, dan lain-lain, sehingga menyebabkan puasanya itu batal. Seseorang itu bisa dikatakan dengan khianat karena tidak bisa menahan lapar, haus, dan lain-lain gitu. Lalu
sepertinya seperti contoh binatang ya, yang mana binatang kan pedulinya itu hanya makan, minum, dan bersenang-senang begitu ya. Nah, kalau manusia menjauhi sifat binatang itu, nah itu hatinya itu akan bersih, lalu jiwanya itu akan luhur. Nah, dan seseorang itu akan lebih dekat dengan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Itu mungkin hikmah-hikmahnya ya. Lalu lanjut ke bab ini. Hikmatu syurutis shaumil batiniyah. Yang mana ini adalah hikmah syarat puasa batin atau puasa sunnah. I'lam anna shaumu thalatha darajat. Ketahuilah puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama shaumul umumi, puasa umum. Shaumul khususi, puasa khusus. Dan shaumul khususi, puasa khususnya orang khusus. Jadi puasa itu ada 3 tingkatan ya. Yang pertama itu ada puasa khusus, yang pertama itu ada puasa umum, dan yang kedua ada puasa khusus, lalu ada puasa khususnya orang khusus. Lalu amma shaumul umumi, adapun puasa secara umum, yang mana ini fahuwa kafal batinil wa farji, yaitu menahan perut dan kehausan. Ani tanawulit tu'ami, dari memakan makanan, wa ma fi hukmihi, dan yang serupa. Minal ladzati wa syahawati, dan kenikmatan syahwat. Nah, ini. Jadi puasa umum itu tadi ya. Nah, yang mana kan puasa umum. Nah, puasa umum ini yaitu sekedar apa ya? Menahan diri dari makan, minum, lalu menahan diri dari keinginan hawa nafsu, itu puasa umum. Lalu puasa khusus. Nah, ini adalah menahan diri dari makan, minum, menahan hawa nafsu, lalu pendengaran, pandangan itu juga dijaga, lalu menahan tangan dari hal-hal yang dilarang seperti mencuri, membunuh atau apa gitu ya. Lalu puasa khusus. Nah, puasa khusus itu puasa khusus al-khususi, khususnya orang khusus ya. Itu menahan diri dari keinginan perut, lalu keinginan kemaluan, keinginan hati, dan pikiran tentang selain Allah. Nah, sehingga orang itu sama sekali tidak berpikir soal duniawi. Lalu menurut orang yang puasa khusus al-khususi ini ya, nah puasa itu batal kalau ya dia itu berpikir selain Allah gitu. Tetapi kecuali berpikir tentang perkara yang mengandung maslahat dan wajib untuk dinunaikan. Begitu. Lalu lanjut mengenai hikmah shaumut to'ami. Al-hikmatu shaumut to'ami, hikmah puasa sunnah. I'lam annal insani, ketahuilah bahwa manusia
Idza ada ad-dama, apabila menunaikan apa alaihi minal faraid, apa yang wajib di atasnya, ya juzu an yaqa'a. Nah, boleh jadi terjadi minhu ba'dun hanatin, darinya beberapa kesalahan kecil, wah wafatin, dan kelalaian, la tumtilu, tidak batas, dan tidak batal, al faradu walakin taja'alahu, kewajiban tapi menjadikannya penyempurna kewajiban, ghairu mastaufi lisyuruti, tidak sempurna syarat, allati yuriduha asyari'ul hukumi, sebagai mana tadi maha bijaksana yang diinginkan syariat. Nah, jadi puasa sunnah itu bisa dilaksanakan ya, pokoknya sesuai syarat dan rukunnya, dan tidak membatalkan. Nah, untuk menyempurnakannya, Allah itu mensyariatkan ibadah sunnah itu termasuk pada ibadah puasa. Nah, di sini Allah ada yang menerangkan mengenai jenis-jenis puasa sunnah dengan hikmahnya, yang mana itu adalah puasa Arafah ya. Yang pertama adalah puasa Arafah. Nah, itu kan juga termasuk puasa sunnah. Nah, hikmahnya itu agar manusia berpikir tentang orang-orang jamaah haji. Puasa Arafah kan itu kan dilaksanakan sebelum hari raya Idul Adha ya kalau nggak salah ya. Nah, kembali ke tadi, berpikir tentang orang-orang jamaah haji tadi yang berkumpul itu di satu tempat itu, lalu memohon rahmat dan ampunan Allah. Nah, lalu orang yang puasa Arafah ini akan merindukan tempat suci tersebut, dan mereka itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka. Contohnya yang mana itu adalah pahala yang sangat besar gitu. Jadi kalau orang yang puasa Arafah itu mereka kan berpikir tentang yang jamaah-jamaah haji yang berkumpul di tempat tadi, lalu memohon rahmat dan ampunan Allah. Jadi kalau puasa Arafah itu pahalanya itu akan sama kayak yang orang haji juga puasa Arafah gitu. Lalu puasa Asyura 10 Muharram, yang mana dimana ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kerajaan Fir'aun ya. Lalu dengan puasa Asyura itu seorang hamba itu akan bersyukur atas anugerah pertolongan itu gitu. Lalu yang ketiga ada puasa 6 hari bulan Syawal, yang keutamaannya itu disebutkan oleh Nabi, yang mana barang siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutinya dengan 6 hari bulan Syawal, ia seperti puasa sepanjang masa. Nah, jadi kan Syawal kan setelah Ramadan ya. Setelah bulan Ramadan, lalu kalau kita menunaikan ibadah puasa, menjalankan puasa di bulan Syawal, 6 hari awal Syawal, itu akan puasa kita itu akan seperti puasa sepanjang masa gitu. Lalu untuk bab selanjutnya yaitu hikmatul hawazil fitri fis safar. Inna syari'ul hakimi, sesungguhnya syariat yang bijaksana, ma ja'ala alaina fi, telah menjadikan atas kita dalam agama, minal harji syafaqata afiddini, minal harji syafata bina wa rahmatun bi ibadihi, yang mana yang maha bijaksana tadi itu menjadikan kesulitan pada agama ini untuk sebagai rahmat untuk kita. Wa syara'a
wa syara'a lana ad-dina ala akmalil wujuhil lati biha qiwamun hayatihi wa antidami syamilah. Nah, lalu dia itu telah menjadikan dianya itu kembali ke inna syari'u, yang maha bijaksana tadi ya, yang mana itu telah menjadikan agama ini sebagai agama paling sempurna dan yang menjadi tiang kehidupan. Walamma kanal musafiru yu'ani mina wa atha'is syafari ma yu'ani wa ya'budu minal masyaki ma ya'budu. Lalu berpergian kan itu meletihkan ya dan menyengsarakan ya. Nah, oleh karena itu Allah itu memberikan keringanan bagi orang musafir untuk berbuka puasa. Nah kan kalau ini kan membahas tentang musafir ya. Nah, kalau tidak musafir atau tidak berpergian kan orang kan bisa menjalankan ibadah puasa ya dengan baik begitu. Dan tidak sulit juga tidak letih, berbeda jauh dengan kaum orang musafir yang sedang berpergian. Nah, lalu kebolehan buka puasa bagi musafir itu juga berlaku bagi orang kaya. Pokoknya ya mau orang kaya, miskin atau sedengan ya, setelahnya sedengan ya. Pokok itu ya. Nah, itu semua itu boleh melaksanakan berbuka saat berpergian tadi ya. Itu jadi Allah itu tidak membeda-bedakan begitu. Lalu salah satu bukti dari kesempurnaan tarbiyah Allah itu terhadap hambanya, yang mana itu Allah itu memotivasi agar puasa saat mampu dan tidak diberi hukuman ketika berbuka bagi musafir. Jadi musafir itu boleh puasa, boleh tidak begitu. Dan Allah lagi juga berfirman, dan puasa adalah lebih baik bagimu. Jadi kalau orang musafir itu musafir lalu pas puasa itu juga menunaikan puasa, itu kalau bisa puasa begitu. Jadi puasa lebih baik daripada tidak puasa ketika dalam perjalanan gitu. Lalu bab selanjutnya yaitu hikmatu tahrimus shaumi fi ayyamil mahsusah, yang mana hikmah diharamkannya puasa pada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus. I'lam anna syari'ah, ketahuilah syariat, pemilik syariat yang maha bijaksana, harama alaina, mengharamkan atas kita as-shaumu fi yaum mil idin, puasa 2 hari raya, li'annal muslimun, karena muslim, fihima yakunu, pada keduanya berada, fi madhari minas sururi, dalam keadaan gembira, wal insyirahu wa i'ta'i, bersantai dan memberi, an-nafsi qistoha, jiwa haknya, dari minar rohati wa basyarati ba'da, istirahat dan sebagian, al-maladu lati, kenikmatan, lam yanha anha syari'al hakimi, kenikmatan maha yang dilarang darinya oleh syari yang maha bijaksana. Nah, jadi kalau pas hari raya atau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu diharamkan oleh Allah itu untuk berpuasa. Dan juga Allah itu mengharamkan pada hari Tasyrik
yang mana itu tanggal 11, 12, 13 setelah hari raya Idul Adha. Dan hari raya Idul Adha itu juga diharamkan untuk berpuasa juga itu. Nah, karena apa? Kan pada Idul Fitri itu kan untuk masih banyak orang yang gembira atau bersenang-senang, kumpul keluarga, lalu makan-makan begitu. Itu diharamkan oleh Allah untuk berpuasa di hari Idul Fitri tadi. Nah, lalu kalau diharamkannya puasa 3 hari, tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik tadi, itu dikarenakan jamaah haji kan sibuk dengan pekerjaan hajinya di tempat suci ya di Arab. Nah, selain mereka itu musafir, lalu keharaman puasa pada 3 hari tersebut itu juga berlaku bagi semua kaum muslimin. Nah, yang mana tidak hanya bagi jamaah haji saja, tetapi untuk semua kaum muslim. Begitu. Nah, selain dengan tidak puasanya pada tanggal 11, 12, 13, itu hamba itu akan mengingat jamaah haji dan kalau yang tidak haji itu akan mengingat jamaah haji dan rindu ingin bersama mereka di tanah suci. Jadi kalau kita tidak puasa itu akan mengingatkan kita mengenai jamaah haji yang ada di Arab, dan kita itu akan rindunya apa, rindu di sini itu apa, rindu ke Baitullah atau Al-Madinah, Makkah, Ka'bah, haji. Nah, lalu juga diharamkannya puasa itu pada akhir Sya'ban. Nah, dikarenakan apa? Karena seorang hamba itu akan menghadapi bulan agung, yaitu bulan Ramadan. Nah, jadi Sya'ban hari terakhir itu diharamkan, karena kalau kita puasa di hari terakhir Sya'ban itu besoknya itu langsung puasa Ramadan, tidak ada jeda ya. Lalu hikmah lainnya, yaitu hikmah lain dari puasa di hari-hari khusus ini, hikmah lainnya itu ya mana itu agar puasa Ramadan itu yang wajib hukumnya itu luput dari penambahan sebagaimana yang diperbuat oleh umat lain. Nah, lalu penambahan terhadap ritual agama, lalu yang mencoreng agama tersebut, lalu penambahan tersebut itu bisa dengan cara memasukkan sebuah ritual agama, sebuah ritual ibadah ke dalam agama yang sebenarnya itu bukan berasal dari agama tersendiri, lalu mengeluarkan suatu aturan dari agama gitu. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu hikmatu ta'iyanu shauma ramadana wa ja'alahu fi hadha syahril mahsusu. Yang mana itu hikmah dijadikannya puasa fardu pada bulan Ramadan. I'lamu anal arabi, ketahuilah orang Arab, lam takunu ta'rifu dabati, tidaklah mereka menetapkan al-ayyamu ila hari-hari kecuali badhuril halali, dengan munculnya hilal, ayyikinati ta'rifah hasabi, yakni mereka mengetahui perhitungan bishhuhuri untuk bulan-bulan al-qamariyah atau bulan qamariyah, lisahwalati dengan mudah, tawarihul ayyami ta'ayyamil wal insina menentukan tanggal
hari-hari atau tahun. Walama fardis syari al-hakmi as-sawma wa huwa syahra kamila. Puasa itu puasa penuh dari syari'u walama. Nah, ketika Allah itu mewajibkan puasa sebelum penuh, nah maka pelaksanaannya itu wajib berdasarkan perhitungan bulan Qamariyah ya. Nah, jika penetapan bulan diserahkan kepada umat yang tadi walama fardhu syari'ul hakim yang maha bijaksana, fardhu syariat maha bijaksana wasinina perhitungan bulan tadi, as-shaumu puasa, wa huwa syahru dan itu 1 bulan, kamila penuh, lazimun ayyakuni atau adwaihi wajib untuk ditunaikan dengan pelaksanaan hisabul syahril qamariyah, itu perhitungan pelaksanaan dan perhitungannya bulan qamariyah. Nah, jadi maka yang mana walama lah, jika penentuan bulan itu diserahkan kepada umat tadi ya, maka itu pelaksanaan puasanya itu akan berbeda-beda. Masing-masing negara itu akan memilih bulan yang mudah bagi mereka untuk menjalankan puasa. Makanya puasa itu ditaruh di bulan Ramadan. Begitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut yang mana puasa dihitung oleh umatnya sendiri, nah Allah itu memilih syariat itu untuk menentukan puasa wajib itu pada 1 bulan tertentu, yang mana itu agar seluruh umat Islam atau mereka itu bersatu dan serempak dengan penuh kasih sayang. Nah, begitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai hikmatu ja'ala shaumi fin nahri, hikmah diwajibkannya puasa di siang hari. Ma'iklam faqaqallahi, semoga Allah memberi taufik kepadamu, an afdala a'mali, amal-amal seutama-utamanya amal, indallaha, sisi Allah, ahmazuha, paling berat, ayya ashqaha, atas dari manusia, sawaun akanata, baik amal yang besar, amal yang amal itu bil jawari, yang menghadirkan diri, atau dengan selain itu, atau dengan selain itu. Wa min ajali kawamin ajali, nah karena itu dalika qala sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berkata, dalika qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, afdalul ibadati ahmazuha, yang mana sebaik-baiknya ibadah adalah yang paling berat dijalani. Nah, jadi di sini hikmah diwajibkannya puasa pada siang hari, yaitu yang mana amal yang paling afdal di sisi Allah itu adalah, dan yang paling adalah yang amal yang paling berat. Nah, baik itu amal anggota badan maupun lainnya, sehingga ada hadis tadi, ibadah paling afdal adalah yang paling berat. Nah,
Lalu dalam sebuah riwayat yaitu sebaik-baik amal ialah yang paling berat juga. Nah, jadi kalau puasa kan di siang hari. Nah, kalau puasa kan malah kalau di malam hari itu kan waktunya kita untuk istirahat dan nah jika puasa itu diwajibkan di malam hari, nah itu tidaklah ada yang namanya keletihan dan kesukaran. Nah, yang mana keletihannya itu sendirilah itu yang akan menghadirkan pahala yang paling besar. Nah, karena itu puasa itu diwajibkan di siang hari. Nah, sehingga seorang hamba itu merasakan letihnya berpuasa yang letihnya berpuasa yang dengannya itu ia akan meraih pahala yang lebih besar gitu. Nah, lebih-lebih itu jika dikarenakan pada musim kemarau. Wah, itu tidak terbayangkan kalau kemarau puasa lalu panas ya. Tetapi itu juga mendapat pahala yang lebih besar juga gitu. Mungkin itu dari hikmah puasa di siang hari. Baik, kita lanjutkan di bab as-saumu ala lisari minal amrodi, yang mana ini adalah bab yang akan membahas puasa adalah pengobatan bagi banyak penyakit. Inna syari'ul hukumi, Allah dalam syariat hukum qad faradul alaina shaumi wa qad araftu fadlihi wal hikmatu fihi mimma taqaddimi laka. Yang mana ini Allah itu mewajibkan puasa atas kata dan engkau telah mengetahui keutamaannya. Dan hikmah di dalamnya itu. Lalu ma'inallahi subhanahu wa ta'ala ja'ala fis shaumi fawaidi katsirati li ajli dhahaba katsiri minal amrodi allati tadhabu bihayatil insani fi qalili minaz zamani. Nah, jadi maksud pada baris ini itu yang mana ini padahal sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi itu telah menjadikan dalam puasa itu manfaat yang sangat banyak dari hilangnya banyak penyakit yang dapat menghilangkan nyawa. Nah, lalu hikmah dari puasa adalah obat berbagai penyakit ini kan telah banyak kita ketahui ya. Ya, yang mana ini kan ada yang dari sisi medis itu kayak menjadi pembersih tubuh dari racun berbahaya ya. Ataupun dari penyakit-penyakit lainnya yang berbahaya gitu. Nah, dalam sebuah tulisan Tip Riyadi Tahta al-Ilaj bil Goza ya. Ini mungkin ya Anda itu menemukan kontradiksi bahwa puasa itu bertolak belakang dengan semangat pemberian gizi. Nah, mana itu tetapi harus kita pahami ya bahwa tubuh manusia itu bukan hanya penyimpan makanan, tetapi juga kumpulan dari makanan dan hasil dari proses kimiawi itu sendiri ya. Nah, kumpulan-kumpulan itu bisa rusak bukan hanya disebabkan karena berkurang, tetapi juga ketika bertambah begitu. Nah, lalu lanjut ke bab selanjutnya yaitu as-shaumi fi qadimun zamani, puasa di zaman dahulu atau zaman kuno.
itadat bidhamil umil akhiri anta budul bisawum. Bagian umat Islam yang terbiasa beribadah dengan berpuasa. Fataratu yasumu ikraman lima'budatihim al-ma'tadatatu indahim. Kadang mereka itu puasa untuk menghormati yang mereka yakini, dan kadang untuk tujuan lain. Atau wara'ul lisyai'il akhir. Wa ala kala halifa inna somi lisa jadidal bal huwa min qadimi. Nah, az-zamani wa in kana yahtalifu indalika ala hasabil ma'taqadat wal madahab. Nah, bagaimanapun itu puasa itu bukanlah hal yang baru dilakukan ya. Nah, jadi puasa itu ada sejak zaman dahulu, meskipun pelaksanaannya itu beda sesuai mazhab yang diyakini. Nah, dahulu kala itu disebutkan ya bahwa orang Finika atau Mesir kuno itu menjelaskan atau melaksanakan puasa itu untuk mengagungkan Isis. Nah, lalu orang Finika dan Mesir kuno itu juga berpuasa sebelum mempersembahkan kurban, yang mana itu agar mereka itu menyaksikan upacara tersebut dalam keadaan suci. Nah, lalu dahulu kala itu orang-orang Yunani kuno itu menjalankan puasa itu sebelum ritual keagamaan khusus. Nah, lalu puasa itu juga dijalankan oleh kaum wanita. Nah, pada zaman dahulu. Nah, lalu seharian itu mereka tidak makan dan minum. Nah, begitu juga bagi yang ingin mengenal sejumlah rahasia Tuhan, yang mana itu harus puasa 10 hari secara berturut-turut. Dan mereka itu juga harus menjalankan puasa sebelum masuk gua Troponius, kayaknya begitu. Nah, lalu ada jenis puasa lain yang biasa mereka lakukan sesuai kondisi yang mereka hadapi. Nah, itu diantaranya yaitu ada puasa saat tertimpa bencana, dan ada yang melakukannya ketika terjadi kejadian khusus yang sangat menyakitkan, kayak sakit, orang ada saudara kisah atau meninggal gitu. Lalu mereka itu juga puasa untuk menyempurnakan nazar dan mengerjakan amal-amal ritual. Nah, jadi puasa di Yunani atau zaman dahulu, juga di zaman dahulu itu juga bisa dijadikan sebagai nazar ya. Contohnya kayak kalau saya juara 1, saya bernazar puasa 1 bulan penuh gitu. Nah, itu juga termasuk nazar, karena nazar kan harus dilakukan ya. Nah, lanjut ini dengan ke bab selanjutnya, yaitu tasyari'us shaumi fil adyani. Ini adalah yang akan membahas disyariatkan puasa di beberapa agama. Waqala, dan berkata al-ustadu al-Dukturi Ali Abdul Wahid, Ustadz Dr. Ali Abdul Wahid, yadlina
bihathi fi tarihi. Penelitian dalam sejarah agama-agama bidalinal bahitha fi tarihil adyani ala an saumi aqdamal ibadati al insaniyati wa aktsaroha intisyara. Nah, penelitian dalam sejarah agama-agama itu menunjukkan kepada kita bahwa puasa itu salah satu ibadah manusia yang paling tua dan tersebar luas. Nah, jadi maksud dari kalimat tadi itu, jadi puasa itu adalah ibadah manusia yang paling tua. Sudah ada, kalau nggak salah ya, saya pernah baca itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam kalau nggak salah ya. Dan puasa ini ibadahnya itu juga tersebar luas hampir di seluruh dunia. Itu bukan hampir ya, tapi di seluruh dunia. Lanjut. Falam yakud yakhli min hudaini minal adyanil lati ahdatu bihal majtama'at walam tata jirid minhu syari'ati sya'ba misyubil alam qadimah wa mutawa sitati wa hadithi. Nah, maka hampir tidak ada satupun agama yang dianut oleh masyarakat yang luput dari puasa. Dan tidak ada syariat suatu bahasa baik di dunia di negara dan di zaman kuno. Gitu. Yang mana kalimat tadi itu menjelaskan ya bahwa yang nyaris tidak ada satupun agama yang dianut oleh masyarakat, baik itu di zaman dulu kan belum ada, jarang lah yang mengenal Islam gitu. Nah, kecuali di dalamnya itu ada ritual puasa. Nah, kalau agama di dalamnya itu ada ritual puasa itu bisa dianut gitu. Dan cara dan motivasinya itu juga beda-beda setiap agama ya. Dari agama ini dan agama satunya itu cara dan motivasinya itu berbeda. Nah, contohnya itu kayak ada yang puasa dengan cara tidak makan, minum, bersenggama, bekerja, dan bicara. Nah, lalu ada juga itu dengan cara tidak melakukan salah satu perkara di atas. Kayak yang tadi, yang bersenggama, makan, minum, bekerja, dan bicara itu, yang satunya lagi tanpa melakukan salah satu. Nah, lalu ada juga yang puasa dengan menahan bicara, yang merupakan itu bentuk puasa yang aneh kan, yang aneh ya. Tetapi cara ini banyak ditemukan di sejumlah bangsa. Jadi kalau puasa itu kan, puasa bicara itu kayak mengurangi bicara atau tidak bicara sama sekali dalam satu hari tersebut. Nah, ini lalu ada contoh ya, atau dari Al-Quran, yang mana ini bagi penduduk asli Australia, seorang wanita yang ditinggal mati suami itu harus menahan bicara terkadang sampai setahun. Nah, tradisi ini tampak mengikuti tradisi Yahudi sebelum Nasrani. Dasarnya adalah ayat, jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah, jadi di Australia itu kan ada kayak dahulu itu ada seorang wanita yang puasa bicara itu setahun tambah itu tidak bicara sama sekali. Itu
dinamakan puasa bicara. Lalu tiang puasa itu seperti yang tampak nyala itu kayak menahan diri dari banyak hal yang tercermin pada ditahannya ya, pada tubuh, jiwa itu secara sukarela dari sebagian hajat pokoknya. Nah, lalu tidak makan dan minum dalam puasa itu dijumpai pada banyak sisi. Ada yang mutlak, yakni tidak makan semua jenis makanan. Lalu seperti ya, yang mutlak tadi kan tidak makan semua jenis makanan dan minuman pada saat bulan Ramadan. Nah, lalu itu bagi kaum muslimin. Nah, ada yang terbatas, yakni tidak makan sebagian makanan saja, seperti puasanya penganut Musulmanisme dan Kristiani. Kan selain agama Islam kan juga ada yang puasa kan, agak Kristen Protestan, Kristen Nasrani gitu. Kalau Hindu sama Buddha itu saya tidak terlalu paham ya, apakah mereka itu di agamanya itu menjalankan puasa apa tidak, itu saya belum mengerti. Nah, lalu ada puasa berupa menahan diri dari semuanya pada semua siang dan malam. Lalu ada juga yang puasa itu hanya pada siang hari atau setengahnya saja. Jadi kayak puas dari subuh ketemu duhur atau duhur itu ketemu isya gitu. Isya, duhur ketemu asyar. Lalu ada yang puasa dimulai dari terbenam matahari sampai keseluruhan malam atau sebagiannya saja. Nah, puasa itu juga ada yang puasa yang mulainya itu dari terbenam matahari atau waktu maghrib ya. Kalau lalu juga ada yang separuh atau sebagian malamnya saja, kayak kayak sampai jam 12, kalau enggak jam 12 sampai terbit matahari begitu, dan kebalikannya. Nah, tetapi para ahli tafsir Al-Quran ini mengatakan bahwa ahli tafsir Al-Quran itu mengatakan bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan kepada ahli kitab. Nah, sementara Yahudi dan Nasrani itu meninggalkannya untuk mengerjakan yang lain sebagai pendorong untuk meninggalkan kewajiban Allah. Nah, jadi para ahli tafsir Al-Quran dulu itu mengatakan bahwa puasa Ramadan itu sendiri itu diwajibkan kepada para ahli kitab itu. Nah, lalu ada sejarawan itu menyebutkan bahwa puasa Ramadan itu sendiri pernah menjadi tradisi sebagian kabilah Arab, terutama kabilah Quraisy. Namun keterangan tentang hal ini tidak valid argumentasinya. Nah, puasa Ramadan itu dahulu itu juga pernah menjadi tradisi di kalangan kaum Arab, tetapi tidak valid. Belum valid lah ya. Nah, lalu lanjut ke bab selanjutnya, yaitu Syahrus Syama fil Hindi, yaitu bulan puasa di India atau bulan Ramadan di India, Syami. Zagiru huna syai'an min adatil muslimin fil Hindi wabata qalidihim al-hasati fi syahri Ramadan. Nah, di sini kami menyebutnya sesuatu tentang kebiasaan kaum muslim di India dan tradisi khusus mereka di bulan Ramadan. Qala al-Ustadz Riyadi fil maqata'ati jawal hindiyatil lati biha aktsari min maliyani muslimin. Qala mengenai provinsi Goa di India yang
memiliki lebih dari 1 juta muslim, lalu mereka memiliki sistem khusus untuk kenyamanan dan menyerayakan Ramadan. Nah, jadi di India itu ada sistem khusus ya untuk kenyamanan dan merayakan bulan Ramadan itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia kan kayak tahun 2017, 2018 kan itu di kampung saya itu pernah dirayakan itu dengan memasang lampu lampu warna-warni, kelap-kelip gitu ya. Itu buat memeriahkan, atau bisa dengan bendera melingkar di jalan gitu untuk memeriahkan bulan Ramadan. Kalau di kampung saya tahun 2017 2018 ya, itu kan juga untuk merayakan itu bulan Ramadan. Nah, lalu di India itu semua kaum muslim itu juga pergi ke masjid untuk sholat maghrib, lalu pulang untuk makan. Nah, setelah makan mereka kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat isya dan tarawih. Ini ini menya ini bukan menyambut ya, ini kayak kewajiban muslim untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, lalu di India itu juga membaca Al-Quran 1 juz dengan berkumpul di depan mushaf di malam terakhir bulan Ramadan. Nah, saat buka sarapan pagi, semua itu kumpul dengan menu buatan dalam negeri. Nah, jadi itu di India itu setiap hari itu membaca Al-Quran 1 juz, satu orang ya kayaknya ya, dengan berkumpul di depan mushaf. Bacanya itu berkumpul, lalu di depannya itu ada mushaf. Nah, dilaksanakan kapan? Di malam terakhir bulan Ramadan. Nah, lalu pada pagi harinya mereka semua itu sarapan dengan masakan-masakan dalam negeri. Nah, lalu juga ada nyanyian setengah jam sebelum sarapan yang diucapkan oleh mereka semua. Lalu nyanyian tersebut itu bercerita tentang anak kecil yang ingin puasa. Tetapi, nah, ibunya itu mencoba melarangnya dengan sengaja tidak membangunkannya untuk sahur. Nah, lalu ternyata anak kecil tersebut itu tetap puasa sampai waktu zuhur. Itu tetap puasa ya. Bahkan bertahan sampai asar, sampai ia meninggal karena haus. Lalu keluarganya itu sangat berduka. Kalau dari cerita tersebut ini, anaknya itu pengen banget untuk berpuasa. Nah, tetapi ibunya itu melarang untuk berpuasa. Ya mungkin kayak masih kecil ya, kayak di umur 7, 6, 5 tahun kayak gituan ya. Nah, lalu setelah mendekatinya, datanglah seorang musafir lalu berkata, "Hai anak, bangunlah dengan izin Allah." Nah, lalu anak itu bangkit, dan mereka semua itu kaget karena anak itu bangun dan hidup kembali. Kan tadi kan sudah meninggal, lalu hidup kembali, meninggal karena kehausan. Nah, dari habis itu datanglah seorang musafir dan berkata tadi, "Hai anak, bangunlah dengan izin Allah." Nah, semua orang di tempat itu semua itu merasa kaget. Nah, karena anak itu bangun dan hidup kembali. Nah, dan ternyata musafir yang mendekati si anak yang meninggal tadi itu adalah malaikat Jibril. Nah, lalu cerita rakyat itu ini
berupa mitos ya. Cerita tadi itu kayak mitos ya, kayaknya belum pasti kan, belum tentu ada juga di kitab ini tertulis begitu. Lalu menurut hemat penulis ini menunjukkan betapa kaum muslimin India itu sangat luar biasa dalam menghormati puasa yang kedudukannya begitu agung di sisi Allah. Jadi orang India itu sangat-sangat apa ya, menghormatilah pada bulan puasa ini, karena kan bulan puasa itu kan juga bulan yang begitu agung, yang memiliki kedudukan yang begitu agung kan di sisi Allah gitu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai bab Asyahru syami ayyamil fatimiyani, puasa di bulan puasa pada masa dinasti Fatimiyah. Innal adati, Kementerian Lentera para qori, innal adati wa taqlidi allati innal adati wa taqlidi allati natabi'uha fi syahri Ramadan al-azimi kala atafali bimawakibur ru'ya wa ziyaratil maqabiri wasyara. Nah, sesungguhnya adat dan tradisi yang disaksikan di bulan Ramadan itu sebagian besar itu seperti perayaan, arak-arakan, penentuan hilal. Nah, lalu Kementerian Lentera para qori dan para penjual semuanya itu, dan yang serupa dengannya hanyalah gambaran. Al-fitri wal yamini in kala dzalika wa ma tatabi'u laisal ila suratil mazhura lima kana. Nah, gambar yang tadi hanyalah gambaran kecil dari apa yang terjadi di masa dinasti Fatimiyah di bulan Ramadan. Itu. Nah, pada bulan puasa di masa dinasti Fatimiyah ini ya, itu ada beberapa adat dan tradisi yang biasa itu kita ikuti pada bulan Ramadan. Seperti pawai, lalu ziarah kubur. Kan kalau hampir akhir Ramadan ya, kayak 2 hari sebelum bulan Syawal itu kan biasanya itu kita kan pergi untuk menziarahi makam keluarga yang sudah meninggal gitu. Lalu membeli berbagai persiapan untuk puasa. Dan semua itu hanya gambaran yang terjadi pada masa Fatimiyah. Nah, lalu ada yang berkata, Dr. Kamil Hussein, ini guru besar sastra di Universitas Kairo, Mesir, yang mana ini menuturkan bulan Ramadan bagi orang-orang Fatimiyah itu mendapat perhatian khusus terkait dengan akidah syariah Ismailiyah yang mereka anut gitu. Lalu bulan Ramadan bagi mereka itu adalah bulan imam. Nah, sepekan sebelum Ramadan tiba, itu biasanya itu para hakim Fatimiyah ini keluar untuk pawai, mengelilingi kota Kairo dan Fustat. Begitu. Jadi sebelum Ramadan itu mereka itu pawai dulu, mengelilingi kota. Hampir semuanya ya. Lalu mengunjungi setiap masjid untuk mengetahui kebutuhan masjid guna menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, di sela-sela pawai tersebut itu juga mengunjungi masjid-masjid yang dilewati guna mencukupi kebutuhan masjid. Kalau nggak ada ya nanti dicarikan kayak begitu.
Nah, lalu pada akhir bulan Sya'ban yang hari melihat bulan sabit atau melihat hilal tadi ya. Nah, itu rombongan khalifah itu resmi secara resmi itu keluar. Nah, di mana hal ini mendatangkan kebanggaan tersendiri bagi rakyat Fatimiyah. Nah, jadi kalau Ramadan hampir tiba itu ya, biasanya khalifah itu apa? Keluar dari rumahnya atau kediamannya. Lalu itu mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi rakyat. Kan bisa melihat khalifah ya. Nah, lalu karena akidah Syiah Ismailiyah ini yang dianut orang-orang Fatimah ini memandang bahwa puasa tidak sah kecuali setelah masyarakat melihat khalifah. Nah, ini. Jadi masyarakat pada dinasti Fatimah itu berpendapat ya bahwa kalau puasa belum melihat khalifah atau contoh kalau zaman sekarang itu presiden ya, pemimpin negara. Kalau belum, jadi kalau mereka puasa tetapi itu belum melihat khalifah, nah puasanya itu dianggap belum sah begitu, atau dianggap ya meskipun puasa itu tetap dianggap tidak berpuasa. Nah, lalu pada saat khalifah keluar tadi itu rombongannya itu keluar dari pintu Zahab, yang pintu Zahab atau pintu emas di istana menuju pintu Nasr atau pintu kemenangan. Lalu lanjut ke menuju kuburan untuk ziarah ke para orang tua yang telah meninggal di pemakaman Az-Za'faran. Nah, jadi setelah rombongannya itu keluar dari pintu Zahar emas lalu menuju pintu Nasr kemenangan. Nah, setelah itu mereka itu mengunjungi kuburan-kuburan atau ziarah kubur. Nah, untuk ziarah ke para orang tuanya yang telah meninggal di pemakaman Az-Za'faran. Nah, kalau sekarang tempatnya itu ada namanya itu Han Al-Khalili. Han Al-Khalili. Nah, lalu rombongan itu berakhir saat kembali ke istana. Nah, lalu khalifah di mana ia masuk istana sementara para pengiring berada di luar. Jadi ketika sudah mau masuk istana, itu khalifah itu masuk istana dan para pengiringnya itu tetap berada di luar, tidak ikut masuk ke dalam istana. Nah, setelah itu keluar hidangan yang mana membuat rakyat dinasti Fatimah ini sangat gembira ya. Langsung suasana itu berlangsung sampai waktu sahur. Nah, jadi dari malam setelah habis isya itu sampai ketemu waktu sahur atau sebelum subuh tadi gitu. Nah, hidangannya itu berjalan selama 1 bulan. Jadi kalau hari pertama sahur tadi kan dari isya sampai ketemu sahur. Nah, hari berikutnya sampai 1 bulan itu juga tetap dilakukan sama seperti itu gitu. Nah, lanjut untuk bab selanjutnya, yaitu atsarasomu fi taqawiyati syiatin. Nah, ini pengaruh puasa dalam memperkuat kepribadian. Qala Ad-Doktori Hamidil Khalili Al-Doktori Hamidil Kholi, dan berkata Dr. Hamid Al-Kholi, Fissa imi kawatana mutanazi'atani, dalam diri orang itu berpuasa terdapat 2 kekuatan yang saling bertentangan.
Kuwatur ruhiyati wa kuwatul jasadiyati, kekuatan spiritual dan kekuatan fisik. Wal kuwatul jasadi, sementara kekuatan wal kuwatul jasadi dan kekuatan fisik wal asasi fil takawinil insani mafhumati wadaniyati wal kuwatur ruhiyati. Nah, sementara kekuatan spiritual itu adalah pasangan bagi kekuatan fisik yang buktinya adalah kita itu tidak membebani anak kecil dengan kewajiban sampai mencapai kedewasaan. Wal kuwatir ruhiyati qari'i alal kuwatil jasadi badlilu anana la nakalifus sobi takalifi ila idha balagar rasdi wahya walaidas syara'il samawa wiyati wal wadai. Nah, lalu kekuatan spiritual itu adalah hasil apa ya, syara'a. Dan kekuatan spiritual itu adalah hasil syariat samawi dan syariat positif. Nah, kan tadi kan Dokter Hamid Al-Khuli itu kan berkata di balik puasa itu tersimpan dua kekuatan yang tarik-menarik, yaitu kekuatan rohani dan kekuatan fisik. Nah, kekuatan fisik itu merupakan kekuatan untuk melahirkan manusia kuat atau lemah yang tadi itu. Lalu kekuatan rohani itu mengalahkan kekuatan fisik dan kekuatan rohani. Nah, sebagai bukti tadi ya, itu kita itu tidak membebani anak kecil dengan berbagai tugas berupa perintah dan larangan, kecuali setelah dewasa. Jadi kalau anak kecil itu kita tidak boleh memaksa untuk puasa di umur. Kalau untuk anak kecil itu kita itu tidak boleh memaksa agar tidak membebani pada masa kecilnya. Kalau dipelajari ya, kayak kalau mau dipelajari puasa, kayak puasa dari ikut sahur, lalu pas adzan duhur itu makan sedikit kayak gitu, itu nggak apa-apa sih kayaknya ya. Itu kan itu untuk belajar kan lama-lama nanti terbiasa juga dan akan puasa 1 hari full gitu. Nah, dari sisi tadi kan, nah puasa itu kan merupakan pengawas juga bagi dirinya untuk menerima dorongan kekuatan rohani dan berhenti pada jalan kekuatan fisik. Nah, lalu dengan kekuatan rohani tadi, diri kita itu akan merasa nyaman, dan sifat amanat atau sifat kepercayaan itu akan menjadi kuat. Nah, lalu sebuah sifat yang merupakan kepribadian utama Rasulullah SAW dahulu. Nah, jadi yang tadi kayak sifat amanat itu juga sebuah sifat kepribadian Rasulullah SAW dahulu. Nah, sehingga di kalangan masyarakat beliau tuh Nabi Muhammad itu mendapatkan predikat Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Nah, lalu orang yang puasa itu berupaya melawan tuntutan jasmani. Nah, sehingga muncullah penopang lain bagi dirinya, yaitu tadiyah pengorbanan, di mana seseorang hamba itu mengorbankan segala keinginan jasmaninya.
Nah kan kalau kita puasa ya, kalau kita mau olahraga, kita kan termasuk jasmani ya. Nah kalau kita olahraga pas saat puasa dan itu di siang hari kan nanti kita bisa merasa haus, dan kalau lapar ya lapar sih. Nah gitu. Nah untuk menghindari itu kita itu harus mengorbankan jasmaninya, atau kayak mengorbankan olahraganya tadi, kayak berhenti dulu lah sebentar. Nanti kalau bulan puasa atau kalau sudah waktunya buka itu bisa dilanjut untuk olahraga ya, kayak ke gym gitu. Nah lalu seorang yang puasa juga menyambut seruan Allah al-haq dengan mematuhinya. Nah maka berkumpullah pada diri orang yang berpuasa dua sifat, sifat amanah dan tahliyah. Nah inilah puasa berfungsi sebagai tameng manusia dalam kehidupannya. Lalu orang yang peduli itu akan meninggalkan dorongan hasrat tubuhnya dan tidak memenuhinya kecuali sekedar untuk memelihara kehidupan. Nah jadi kalau orang yang berpuasa itu menyambut seruan Allah al-haq itu dengan mematuhinya. Nah lalu mereka itu berkumpul pada diri orang yang berpuasa, maka berkumpullah itu pada dari diri orang yang berpuasa ya, kayak kalau kita sudah mematuhinya nah nanti di kitab ini tuh kayak maka berkumpullah pada diri orang yang berpuasa dua sifat, sifat amanat dan tahliyah. Nah dua sifat tadi, sifat amanat dan tahliyah itu akan terkumpul pada diri kita sendiri. Nah itulah fungsinya. Nah jadi di kitab ini tuh puasa itu berfungsi itu sebagai tameng manusia dalam kehidupannya. Nah kenapa kok dimaksud tameng dalam kehidupan? Kalau apa ya, kan puasa itu juga bisa diartikan menjadi tameng, karena kalau kita contoh ya, kalau kita hasratnya, keinginan hawa nafsunya itu tinggi, nah kita itu bisa berpuasa untuk menghilangkan rasa hawa nafsunya tadi. Nah tadi itu kan berkurang dengan sendirinya atau dengan sendirinya tadi lah. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang mungkin bisa ketemu lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.